Terus kalau kita bergaul dengan 5 orang yang pintar agama, kita akan jadi orang yang ke-6 pintar agama. Ya. Kalau kita bergaul dengan 5 orang pintar, kita akan jadi orang yang ke-6 Ya. untuk pintar. Ya. Kalau kita bergaul dengan 5 orang bodoh, kita akan menjadi orang yang ke-6 yang bodoh. Tapi kan orang tua, aku nggak bilang orang tua sekarang ya, Iya. tapi banyak yang mengesampingkan masalah kesehatan mental itu kan. Karena tidak mau menerima hakikat. Karena kalau anaknya dibilang punya masalah mental, itu kan Dianggap refleksnya ya, kesalahan gila. orang tua. Ya, jadi kan malu anak saya gila. Jadi 10 menit podcast. tetapi setelah 15 tahun lebih aku divonis untuk bipolar, ternyata lebih ya. Aku mungkin 20 tahun ya udah kita vonis, karena aku lupa umurku udah 45. Jadi Ya. kita itu mulai merasa bahwa enggak, kita ngerti bagaimana cara Tuhan itu bergerak. Tetapi di saat kita mendekatkan diri dengan dia, ada perubahan yang kita bisa lihat. Bagaimana untuk menjelaskan itu secara medis aku enggak bisa. Tetapi mukjizatnya atau miracle-nya ada di situ. Dan di samping itu kita merubah. Sebenarnya ya jujur ya, walaupun aku begini ya, kita ngomong kalau balik ke tata tertibnya hidupnya Islam, itu baik dah pemikiran tuh. Maksudnya begini, alkohol juga contribute untuk rasa bunuh diri. Iya. Oke, sama dengan narkoba. Ini kan perkara-perkara yang tidak baik, yang nongkrong tidak tidur, pergi party malam segala macam, bergaul dengan orang yang tidak. Itu semua kan contribute untuk bunuh diri. Tapi kalau kita maintain a good lifestyle, oke, makannya bagus, tidurnya tertib, lingkungannya bagus. Kalau kita bergaul dengan 5 orang yang pintar agama, kita akan jadi orang yang ke-6 pintar agama. Ya. Kalau kita bergaul dengan 5 orang pintar, kita akan jadi orang yang ke-6 untuk pintar. Ya. Kalau kita bergaul dengan 5 orang bodoh, kita akan menjadi orang yang ke-6 yang bodoh. Jadi tergantung di mana kita lilitkan diri Ya, kita. dalam ajaran Islam pun ada yang seperti itu ya. Kayak antara pedagang parfum dan pandai besi. Benar. Kalau pedagang parfum ya seenggaknya kita dapat aroma wanginya. Benar. Kalau pandai besi ya minimal kita dapat bau aromanya juga gitu, dan baju bolong dan lain sebagainya. Ya. Jadi maksudnya itu kalau yang tentang kasus bunuh diri ini sebenarnya harus disikapi. Mental health adalah sesuatu penyakit yang antara kontribusi besar dalam faktor kematian. Kalau dulu kan cuma jantung. Nah, sekarang kan keempat kalau nggak salah. Ya, sekarang masih top 5-nya kan. Top 5. Jadi itu harus kita pandang itu, jangan kita ambil sepele. Jadi di saat orang bilang dia stres, dia depres, jangan terus mati sudah. Tapi kan orang tua, aku nggak bilang orang tua sekarang ya, tapi banyak yang mengesampingkan masalah kesehatan mental itu kan. Karena tidak mau menerima hakikat. Karena kalau anaknya dibilang punya masalah mental, itu kan dianggap refleksnya dianggap kesalahan gila. Orang tua. Ya, jadi kan malu anak saya gila. Jadi daripada merawat, lebih baik kita diam. Biar sudah. Kan jadi itu yang memperpanjangkan perkara. Tapi kan ada juga orang tua yang paranoid. Anaknya enggak ada apa-apa, ya anak saya itu suka menyendiri, gila kali dia ya. Anak saya itu suka tidur jam 11 malam, gila kali dia ya. Jadi kan ada juga orang tua yang paranoid banget. Jadi harusnya itu dimonitor itu secara sehat. Bukan harus dibawa anak-anak itu ke psikiater segala macam, itu tidak. Coba kan aja di rumah setiap hari apa, katalah hari Kamis, hari keluarga. Hari Kamis itu anak itu dibenarkan dia untuk membeber apapun itu tentang dia mau, masalahnya dia. Kita sebagai orang tua hanya diam. Kita tidak bisa ngomong apa, kita tidak bisa judge dia, kita tidak bisa buat apa-apa. Kita hanya dengerin dia. Kita bagi dia waktu untuk mengeluarkan unek-uneknya. Kita bagi dia kesempatan bahwa kamu saya bagi berbicara. Udah, kita tanggapi, kita sikapi secara baik sebagai orang tua. Seminggu sekali aja udah cukup. Anak itu akan merasa dirinya dihargai dan didengarin. Nah, secara dia makin besar, hidupnya akan semakin sehat. Tidak lagi yang berpikiran mau bunuh diri, dan kita mengajar dia agar kuat. Kuat dalam menghadapi hidup ini. Kebanyakan orang kan selalu life is sunshine and blue sky. Hidup bukan sunshine and blue sky. Life is hard. Yes. Harus benar-benar kuat untuk hidup. Bukan ya sayang ambil. Mau mainan anak ini ambil. Kan enggak begitu. Iya betul. Nah, harusnya kita jadi orang tua, kita itu mengajar bagaimana anaknya harus kuat. Itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kita itu harus memberi edukasi yang bagus. Kita itu harus bagi pendidikan agama yang bagus. Bagaimana survival skill yang bagus. 3 perkara harus kita bagi ke anak. Setelah itu 18 tahun dia akan membuat jalan dan keputusannya sendiri. Dan kita harus percaya dan kita harus pede bahwa kita udah mencukupi apa yang dia butuh untuk jalankan hidupnya dia.
Oke. Balik lagi ke yang kan ada 2 faktor ya. Ya. Ada karena bawaan bipolar Ya. sama karena lingkungan sosial. Benar. Di antara 2 itu mana yang lebih ini menurut pandangan awam aku ya. Mungkin kalau misalnya bipolar, oke, ada solusi obat mungkin ya. Nah kalau lingkungan sosial ini kayak gimana Kain? Bercerita, harus ngomong, harus lebih banyak mau terbuka, harus itu tadi kita bilang lifestyle hidup itu harus dijaga. Dan anak-anak itu sewaktu dia membesar itu harus kuat cara kita didik dia. Bukan berarti harus pukul, enggak. Tapi harus kuat. Bagaimana dia bila dia besar, putus cinta tidak bunuh diri. Dibully sama teman dibilang hidungnya kembang, itu enggak bunuh diri. Kan kalau aku ada sesi seminar kita panggilnya So What. Itu untuk mengajar bagaimana menangani kasus-kasus bully atau apa. Katalah orang bilang, hidung kamu bulat deh, penyok apa dah, pesek. Ya. Emang pesek ya? Tapi kan bagus. Iya. Orang itu kan dia merasa hidung dia pesek, dia enggak bagus. Enggak, sebenarnya Tuhan tuh sengaja jadikan hidungmu tuh pesek supaya bisa masuk oksigennya banyak, supaya menyerap ke otaknya bisa pinter. Kan itu tanggapannya. Kalau aku bukan begitu. Bukan. Aku bukan begitu. Hidung kamu pesek, ini karena hidung saya, lubang saya kecil. Kalau besar, kamu gak bisa bernapas. Kalau kita itu sekarang kita bilang ke anak-anak, kalau orang yang membuli kita mengatakan ya enggak, jawaban cuma satu. So, jadi kan orang tuh akan nanya, iya memang kamu tuh mukanya jelek. So, iya lihat hidungmu. So, kalau kita tidak menjawab dia akan berhenti. Karena kan dia akan mikir, apa lagi saya mau jawab? Dia tidak balas, dia cuma bilang so. Apa saya mau bilang? Jadi dia akan berhenti. Makanya kita bilang apapun itu enggak usah ditanggapi. Yang paling penting itu bagaimana kita mengkuatkan generasi ini. Jangan generasi ini di PHP. Nanti ya, mau mainan ini nanti bapak dapat gaji beli. Dapat gaji enggak beli. Aku sering kena lagi. Gitu. Ya Allah, ketembak ini. Jadi sebenarnya ini kenanya ke aku semua. Iya. Tapi aku mengalami fase yang itu kayak gitu. Ya mungkin orang tua sekarang mungkin seperti itu ya, atau itu karena aku nggak bilang orang tua aku salah didik ya, aku nggak berani juga nih ntar dibilang durhaka nih. Kamu durhaka. Dituntut lagi ya. Iya dituntut. Cuma sekarang mungkin karena mungkin orang lebih, karena mungkin faktor kayak media sosial semakin luas, era keterbukaan. Jadi apakah mungkin menurut saya itu lebih gampang untuk mendiamkan anak, tapi ternyata itu enggak juga ternyata ya. Enggak, jangan suka PHP. Oke, jangan, karena ini kan merusakkan pribadi anak di PHP. Nanti anak itu hilang kepercayaan, dia mudah tidak percaya ke orang. Karena orang tua sering PHP dia. Nanti saya beli, malahan tidak. Kemudian orang tua yang tidak mau mengecewakan anak. Jadi dia berjanji apa aja untuk tidak mengecewakan. Kan itu salah. Ya mau beli apa? Pesawat. Ya bapak beli besok. Daripada mana bapaknya mau beli pesawat ini? Iya, bukan Habibie. Ya, Habibie juga berpikir. Iya, Habibie juga mikir. Nah, jadi maksudnya aku tuh anak itu jangan di PHP, dijelaskan ke dia. Dijelaskan kenapa, supaya anak itu ada logika untuk berpikir. Tetapi di saat kita PHP, kita bohongin dia, lama-lama kan dia hilang kepercayaan. Bila dia dewasa, mau percaya orang susah, mau bergaul dengan orang susah. Karena tidak ada kepercayaan tadi. Nah, belum lagi nanti orang tua yang sering kritis, kenapa sih kamu pakai begitu? Coba kamu duduk yang rapi. Kan ada yang tipe orang tua yang perfeksionis. Duduk yang benar kamu. Ya, rapi kamu gini. Jadi anak itu dia besar, dia tidak pede. Karena segalanya yang harus dia buat itu udah dia diarahkan, disuruh. Oke. Anak perempuan sampai ada nih Ustadz yang pernah ngomong, aku pernah dengar. Dia bilang begini, anak perempuan jangan pernah dibagi pilihan aku tahu, untuk memilih baju katanya. Karena kalau anak perempuan itu dibagi pilih baju, nanti dia akan pilihnya banyak gitu gini. Oke, dia akan membuat keputusan, dia akan memberontak, dia akan memilih apa yang tidak. Tetapi kalau anak lelaki dibagi pilihan baju, dia pasti menyuruh ibunya yang milih. Nah, makanya itu ada perbedaan dua karakter di situ juga. Jadi memang dalam satu sisi kita bilang tidak bisa kita membedakan gender. Tetapi dalam satu sisi hakikatnya Tuhan itu menjadikan dua gender yang berbeda ini supaya memang ada perbedaannya. Bukan ada persamaannya, ada perbedaannya. Jadi bagaimana kita mengasuh anak perempuan dan bagaimana kita mengasuh anak cowok itu berbeda. Karena itu masalah yang banyak yang terjadi sekarang ini juga berperanan karena anak cowok tidak bisa memimpin. So,
ibarat begini, how to teach a boy to become a man. Anak cowok tidak bisa memegang peranan sebagai pemimpin. Mereka itu malah melemparkan kepada cewek. Di saat cewek memimpin, dia besar kepala. Karena sekarang dia merasa dia mandiri. Yang dulunya dia merasa dirinya lemah, harus bergantung kepada cowok. Karena tidak bisa bergantung kepada cowok, dia berdiri sendiri. Di saat dia berdiri sendiri, sekarang dia bertanya, kenapa saya butuh kamu? Ya, Dan aku tanya, itu kenapa? Dia bilang itu pertama, kenapa laki-laki lebih banyak ODGJ dan pada akhirnya mengambil keputusan untuk bunuh diri. Saya sedih, saya mau bunuh diri. Kenapa? Pacar saya tinggalin saya, dia selingkuh dengan orang lain, kemudian dia nikah. Kita menanggapnya ini, apa ini perkara begini kamu mau bunuh diri? Masalah dunia banyak lagi. 10 menit podcast.